Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Witanaila dengan NPM 25 1605 11 12, kelas Tek B, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Harori SAB MSI. Dalam video ini, saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Ekonomi dan Bisnis. Jawaban nomor 1, proses ekonomi telah berlangsung sejak manusia masih berada dalam kandungan, bahkan jauh sebelum itu. Berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan pemasaran terus berjalan dan saling berkaitan dengan dinamika ekonomi global. Sebagai contoh, orang tua kita menabung untuk membeli emas kawin seberat 10 gram dengan harga 500.000. Namun, ketika hari pernikahan tiba, harga emas dunia naik menjadi 1 juta. Kenaikan harga tersebut mencerminkan adanya inflasi yang harus ditanggung oleh orang tua. Dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu ekonomi sangat penting karena aktivitas ekonomi selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kegiatan sederhana seperti makan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ilmu ekonomi diajarkan sejak di bangku sekolah hingga perguruan tinggi. Jawaban nomor 2, ekonomi bisnis merupakan cabang dari ilmu ekonomi terapan yang bertujuan untuk menganalisis kegiatan bisnis berdasarkan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Bidang ini berperan penting dalam mendukung struktur organisasi perusahaan serta menjalin hubungan kerjasama antara perusahaan dengan pasar modal, tenaga kerja, dan pasar produk. Secara umum, ekonomi mempelajari unsur dan fungsi pasar yang melibatkan penawaran, permintaan, serta dampak kelangkaan. Dalam konteks bisnis, ekonomi tercermin melalui interaksi kewirausahaan dengan 4 pihak utama, yaitu penyedia modal, tenaga kerja, pemerintah, dan konsumen yang bertujuan memperoleh pendapatan. Namun, ekonomi bisnis tidak hanya berfokus pada pendapatan, melainkan juga pada pencapaian keuntungan. Jawaban nomor 3, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro dapat dilihat dari cakupan pembahasannya. Ekonomi makro membahas aktivitas ekonomi dalam lingkup luas, seperti perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Sementara itu, ekonomi mikro mempelajari lingkup yang lebih sempit, seperti perilaku perusahaan, rumah tangga, dan individu. Dari sisi harga, ekonomi makro meninjau nilai komoditas tertentu secara agregat, sedangkan ekonomi mikro melihat nilai komoditas secara lebih spesifik. Dari unit analisis, ekonomi makro mengkaji kegiatan ekonomi secara menyeluruh, sedangkan ekonomi mikro fokus pada kegiatan ekonomi individu. Adapun tujuan analisisnya, ekonomi makro berorientasi pada pengalokasian sumber daya agar tercapai keseimbangan ekonomi. Sedangkan ekonomi mikro menganalisis dampak aktivitas ekonomi terhadap perekonomian secara umum. Jawaban nomor 4, investasi adalah pengeluaran sejumlah dana oleh investor untuk membiayai kegiatan produksi dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Menurut beberapa pendapat ahli, investasi merupakan sarana penyediaan barang, modal yang digunakan saat ini guna menghasilkan manfaat atau keuntungan pada waktu yang akan datang. Jawaban nomor 5, ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menekankan keadilan sosial serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah penerapan ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang semakin tidak terkendali akibat pembangunan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan perlu bergeser dari pembangunan berbasis energi boros dan kurang inklusif menuju pembangunan ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jawaban nomor 6, ekonomi biru merupakan konsep kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan keuntungan bagi masyarakat lokal tanpa bergantung sepenuhnya pada eksploitasi sumber daya alam. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam pengembangan ekonomi biru di Kepulauan Seribu yang menjadi contoh Indonesia pada KTT AIS 2023. Program ini bertujuan menjadikan ekonomi biru sebagai motor penggerak pemulihan dan transformasi ekonomi ke negara kepulauan.
sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Jawaban nomor 7, lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh berbagai permasalahan struktural yang saling berkaitan. Ketergantungan pada sektor komoditas, keterbatasan infrastruktur, birokrasi yang kompleks, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penghambat utama. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 dan 7%, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7%, diperlukan terobosan dan komitmen bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut meliputi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri bernilai tambah, reformasi birokrasi yang menyeluruh, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di luar Pulau Jawa. Dengan menyelesaikan tantangan tersebut, Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jawaban nomor 8, salah satu penyebab utama stagnasi ekonomi adalah ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah pencari kerja. Banyak masyarakat masih kesulitan memperoleh pekerjaan karena terbatasnya daya serap sektor formal. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan yang tersedia dengan potensi unggulan daerah. Di Provinsi Lampung, meskipun dikenal sebagai daerah agraris, kualitas sumber daya manusianya belum sepenuhnya mendukung sektor pertanian sehingga sektor ini belum optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya upah minimum kabupaten atau kota yang belum mencukupi kebutuhan hidup layak. Akibatnya, pendapatan masyarakat masih berada di bawah standar kesejahteraan. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam bersaing dengan negara maju karena keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, sementara negara lain justru kekurangan tenaga kerja akibat penuaan penduduk. Hal ini dapat menjadi peluang jika pemerintah mampu menyiapkan pelatihan dan skema penempatan tenaga kerja yang tepat. Oleh karena itu, Lampung perlu membuka lapangan kerja sesuai potensi daerah, memodernisasi sektor pertanian, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperbaiki sistem pengupahan, serta memanfaatkan peluang kerja di luar negeri. Jawaban nomor 9, Kota Bandar Lampung mengalami keterlambatan dalam meningkatkan daya saing karena kualitas sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan industri, belum optimalnya pengembangan sektor unggulan seperti UMKM dan pariwisata, serta infrastruktur dan tata kota yang masih kurang tertata. Rendahnya tingkat upah dan minimnya pemanfaatan teknologi turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan tenaga kerja, memperkuat sektor UMKM dan pariwisata, memperbaiki tata kota, serta mendorong digitalisasi dalam layanan publik dan aktivitas ekonomi. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan kota yang lebih baik, dan pengembangan sektor unggulan, Bandar Lampung dapat meningkatkan daya saingnya dengan wilayah lain. Selanjutnya, pada bagian 2, pada pertemuan pertama, memperkenalkan mata kuliah ekonomi bisnis serta menjelaskan diterbitkannya buku ekonomi bisnis yang digunakan sebagai referensi utama pembelajaran. Selain itu juga disampaikan pula aturan dan larangan bagi mahasiswa seperti larangan melakukan pelanggaran etika akademik, plagiarisme, serta sikap tidak profesional selama mengikuti perkuliahan. Pertemuan kedua diisi dengan pemaparan dan diskusi mengenai berita-berita ekonomi yang sedang berkembang. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diajak untuk memahami isu ekonomi terkini dan mengaitkannya dengan kondisi dunia usaha serta perekonomian secara umum. Pada pertemuan ketiga, kegiatan perkuliahan ditiadakan karena adanya agenda Business Family Gathering Angkatan 2025. Sebagai pengganti, mahasiswa diberikan tugas untuk meresum buku ekonomi dan bisnis administrasi mulai dari bab 1 hingga bab 10. Pertemuan keempat membahas hasil wawancara kelompok dengan pemagang di Galeri Pasar Modal, Galeri Investasi, FISIP Universitas Lampung. Dari wawancara tersebut, dibahas peran Galeri Pasar Modal dalam meningkatkan literasi keuangan mahasiswa melalui seminar, kegiatan UKM KSPM, dan pelatihan investasi.
Selain itu, dijelaskan pula fungsi pasar modal sebagai sarana pendanaan perusahaan serta pengaruh kondisi ekonomi seperti inflasi terhadap pergerakan harga saham. Pada pertemuan kelima, dibahas hasil wawancara kelompok dengan pelaku UMKM Batagor Abah yang berlokasi di Kampung Baru Unila. Usaha ini dikelola oleh Bapak Lalan yang akrab disapa Abah, seorang perantau asal Subang, Jawa Barat, dengan target pasar utama mahasiswa Universitas Lampung. Pendapatan usaha dipengaruhi oleh aktivitas kampus seperti masa libur semester serta periode awal dan akhir bulan. Strategi usaha yang diterapkan meliputi penetapan harga terjangkau, pemanfaatan platform digital seperti GoFood dan ShopeeFood, serta penyesuaian porsi saat terjadi kenaikan harga bahan baku. Pertemuan ke-6 difokuskan pada diskusi dan penyampaian pendapat mahasiswa terkait berbagai isu ekonomi dan sosial terkini. Topik yang dibahas antara lain dampak bencana alam di Sumatera terhadap kerugian ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional, serta kebijakan dan respons pemerintah dalam penanganan bencana, termasuk pemberian bantuan dan penetapan status bencana nasional. Diskusi juga mencakup kondisi ekonomi global, seperti meningkatkan ekspor Cina akibat gencatan senjata tarif dengan Amerika Serikat, serta peluang dan tantangan sektor industri, khususnya industri alat berat dalam proses pemulihan pasca bencana. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.